gaya belajar. Jadi kenali potensi gaya belajar. Nah, adapun tujuan layanan kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengeksplorasi potensi gaya belajar melalui teknik asesmen. Jadi diharapkan nanti setelah mengikuti layanan bimbingan kelas kali ini kalian bisa mengeksplorasi potensi kalian sesuai dengan gaya belajar yang akan kalian tes nanti. Oke? Sebelum itu, saya mau kalian membuka website ini, website Aku Pintar. Semua sudah buka? Sudah. Aku Pintar. Jadi di situ ada instruksi ikuti tes. Ada? Ada. Silakan kalian ikuti, kalian isi instrumennya sampai kalian dapatkan hasilnya. Hanya ada 3 langkah. Oke, silakan kalian isi. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat, 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Oke, sudah semua? Sudah. Sudah keluar hasilnya? Sudah. Gaya belajar apa? Ada yang kinestetik, ada yang visual, dan ada yang auditori. Ada juga yang ketiga-tiganya, ada juga yang dua tipe gaya belajar. Oke, jadi saya mau 1 atau 2 orang yang merefleksikan dari hasil asesmen kalian. Siapa kira-kira? Ya, oke. Oke, silakan berdiri. Gaya belajar apa? Gaya belajar saya cenderung lebih kuat pada gaya belajar kinestetik yang dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal di sekitarnya. Kamu lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengar ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal menggunakan tubuh mereka untuk menggunakan fakta seperti memanggil, yelling, nomor telepon pada telepon genggam mereka. Gaya belajar kinestetik terapi belajar dengan menyentuh dan melakukan. Namun di sisi lain saya juga memiliki gaya belajar visual yang akan lebih menunjang cara belajar kamu agar lebih maksimal. Gaya belajar visual mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar peta, diagram dan belajar
yang dilihat oleh mata. Oke, jadi tipe gaya belajarnya Asril yaitu kinestetik dan visual ya. Siapa lagi selanjutnya? Oke, silahkan berdiri. Jadi gaya belajar saya termasuk tipe visual. Gaya belajar visual menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayainya. Oke, jadi tipe belajar yaitu visual. Ada yang auditori? Ada? Oke, silakan. Gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar auditori yang mempunyai gaya belajar dengan cara mendengar, yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata, baik yang diciptakan maupun yang diingat. Gaya pembelajaran auditori adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang didengarkan. Penjelasan tertulis akan lebih mudah ditangkap oleh para pembelajar auditori ini. Oke, jadi gaya belajarnya yaitu gaya belajar auditori. Jadi ada yang di gaya belajar visual, ada yang kinestetik, dan ada juga yang auditori. Jadi kita masuk ke materi ya. Jadi cakupan materi yang akan kita bahas pada layanan kali ini yaitu yang pertama, macam-macam gaya belajar. Nah, jadi macam-macam gaya belajar tadi sudah diketahui ya. Ada gaya belajar apa semua? Visual, auditori, kemudian kinestetik. Nah, yang kedua itu nanti ada ciri-ciri gaya belajar. Dan yang ketiga ada strategi belajar yang tepat. Nah, apa sih itu gaya belajar? Apa kira-kira gaya belajar? Ada yang tahu? Model belajar. Model apa? Model belajar. Model belajar, oke, boleh model pembelajaran. Jadi gaya belajar itu bagaimana seorang individu atau kalian seorang siswa memproses bagaimana pembelajaran, memproses interaksi atau tindakan yang dilakukan pada saat tindakan yang dilakukan di lingkungan belajar. Jadi bagaimana kalian memproses pembelajaran? Apakah kalian dengan cara mengamati, dengan cara melihat, atau dengan cara mendengarkan, atau dengan mempraktekkan langsung? Ya ini cara apa itu gaya belajar? Cara individu memproses informasi dan berinteraksi dengan lingkungan belajar. Oke, macam-macam gaya belajar. Ada apa semua tadi? Yang pertama, kemudian gaya belajar auditori, belajar melalui tipe belajar gaya belajar kinestetik yaitu melalui belajar. Oke. Kemudian ciri-ciri gaya belajar. Ada yang bisa bacakan? Depan? Ya, sering lah. Gaya satu, gaya belajar visual learning. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. 2. Senang membaca dan mencatat. 3. Tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi atau slide presentasi. 4. Saat memahami pembelajaran cenderung membayangkan dalam pikiran. Oke, jadi ciri-ciri gaya belajar visual itu yaitu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Nah, jadi dia lebih mudah mengingat ya kalau misalnya dalam bentuk tulisan atau gambar. Kemudian senang membaca dan mencatat. Tertarik pada tampilan visual seperti diagram, map, video, ilustrasi atau slide presentasi. Ya seperti ini ya, ini namanya visual. Nah, kemudian saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Jadi pada saat dijelaskannya membayangkan. Jadi itu termasuk tipe belajarnya visual. Kemudian gaya belajar yang kedua
dapat paham jika informasi disampaikan secara lisan. 2. Senang berdiskusi, mendengar penjelasan atau mendengar suara guru. 3. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. 4. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Oke, berarti ciri-ciri gaya belajar auditor itu lebih cepat paham jika informasinya disampaikan secara lisan ya. Dia lebih mudah paham apabila disampaikannya melalui audio. Jadi biasa orang kalau misalnya dia lebih paham kalau dia mendengarkan daripada melihat langsung. Kemudian senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Jadi dia lebih suka kalau gurunya lebih sering menjelaskan daripada banyak menulis. Kemudian mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau percakapan. Jadi dia mudah mengingat informasi yang mudah diingat apa yang dia dengarkan, misalnya dari lagu, cerita ataupun percakapan. Kemudian di sini cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkan. Dia mengulang sesuatu itu dia dengan cara dia ucapkan langsung, tidak dengan tulisan. Kemudian yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Yo, siapa kira-kira bisa? Tidak gaya. Ya, oke. 3. Gaya belajar kinestetik. Kinestetik learner. 1. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. 2. Suka praktik, eksperimen, atau aktivitas fisik. 3. Mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. 4. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Oke, terima kasih. Jadi ciri-ciri gaya belajar kinestetik yaitu belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Jadi dia lebih nyaman kalau misalnya dipraktikkan langsung pembelajarannya. Kemudian suka praktik eksperimen atau aktivitas fisik, sama kayak tadi. Mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Jadi dia kalau misalnya gurunya cuma menjelaskan terus, menulis terus, dia akan mudah bosan karena tidak ada praktik langsung yang dilakukan. Kemudian sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Misalnya pada saat presentasi dia menjelaskan dengan gerakan tangan, dia langsung praktekkan. Oke, itu ya. Kemudian kita masuk di strategi pembelajaran yang efektif. Jadi strategi pembelajaran untuk gaya belajar visual yaitu dengan menggunakan gambar, peta konsep, video, dan infografis. Jadi strateginya kalau misalnya ini pembelajarannya visual, jadi biasanya dia itu menggunakan gambar agar lebih mudah mengingat. Nah, kemudian membuat catatan warna-warni di map atau sketsa. Jadi dia buat catatan-catatan sehingga dia mudah mengingat dari catatan-catatan tersebut. Kemudian gaya belajar auditori. Nah, strategi untuk gaya belajar auditori yaitu sering gunakan diskusi, tanya jawab atau rekaman suara, lalu edukasi. Kemudian menjelaskan kembali dengan kata-kata. Strategi belajar untuk kinestetik yaitu praktik langsung. Sama misalnya kalau pelajaran PEJA, kalau cuma teori pasti tidak akan paham ya, kalau tidak dipraktikkan langsung. Nah, jadi gaya belajar yang kinestetik lebih condong ke sini strateginya. Kemudian gunakan alat peraga. Ya, kalau misalnya praktik langsung, jika itu menggunakan alat peraga, maka gunakan alat peraga. Dan terakhir belajar sambil bergerak atau sambil berjalan. Nah, namanya praktik langsung berarti ada aktivitas gerak yang dilakukan. Oke, yang selanjutnya saya mau bentuk kalian kelompok. Silakan keluar semua dulu. Semuanya keluar ke depan. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru
berdiri. Berdiri. Kelompok lain silakan didengarkan ya. Kamera. Oke, silakan. Balik ke sini supaya teman-teman lihat. Ya. Di situ ya. Nah, dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Alif dari kelompok 1. Gaya belajar auditori lebih efektif dengan mendengarkan. Gaya belajar visual lebih efektif dengan melihat objek. Gaya belajar kinestetik lebih efektif dengan menyentuh atau mempraktikkan. Ini, lihat gambarnya. Ada sesuai. Kelompok lain. Dengarkan. Kenapa telinga ditembakkan di bagian auditori, gaya belajar auditori? Karena kenapa? Karena gaya belajar auditori lebih efektif dengan mendengarkan. Oke. Kenapa mata ditempel di visual? Karena gaya visual lebih efektif dengan melihat. Oke. Tangan di kinestetik. Alasannya? Lebih efektif dengan mempraktikkan. Tekan langsung. Oke, tepuk tangan untuk Oke. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Kenapa apa itu headset? Alasannya kenapa menempel di situ kelihatan ke temannya? Karena pada ciri-ciri auditor tadi, gaya belajar tersebut cenderung mendengarkan musik ataupun suara. Jadi dari auditori. Nah, Kemudian di gambar visual kami kenal gambar mata karena visual cenderung dengan belajar menggunakan penglihatan. oke. Kemudian Di kinestetik, gambar seorang anak dan ibunya memasak karena gaya belajar kinestetik lebih cenderung ke mempraktikkan. oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, sebagai kalau keberatan saya Muhammad Rafi, saya dari kelompok 3. Saya mau mengisikan macam-macam gaya belajar. Ya. Gaya belajar visual. Dari contoh tersebut tadi ada contoh yang bunyinya membaca buku. Jadi saya tempel di visual. Oke. Selanjutnya saya. Nah, kemudian apa lagi? Auditori. Saya memilikinya. Salah satu contohnya tadi adalah mendengar dan untuk mendengarkan musik dan musik dan lain-lain. Oke. Kemudian kinestetik. Kenapa? Saya memilih pemain bola karena pemain bola adalah satu contoh Belajar dengan menggerakkan. Oke, dengan mempraktekkan langsung ya. Oke, tepuk tangan untuk jadi semuanya tadi sudah dipresentasikan hasilnya. Jadi sebelum kita tutup saya simpulkan ya. Jadi setiap orang itu memiliki tipe gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, dari hasilnya tadi kalian sudah dapatkan gaya belajar masing-masing ya. Ya, Bu. Ada yang memiliki gaya belajar visual, ada yang kinestetik, ada yang auditori, ada juga yang ketiga-tiganya. Ada juga yang visual auditori, ada juga yang auditori kinestetik, dan ada juga yang kinestetik visual. Jadi kalian nanti mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari atau